Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tangerang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam visi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, dan juga kucing. Saya Lilis Komalasari dari SMA Negeri 7 Tangerang. Saya Maria Rupa dari SDN Sudimara 2. Saya Siti Salha dari SDN Ciperedam Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Hari ini Ibu akan melaksanakan proses kucing ya dengan Bu Ella. Jadi sebelum proses kucing kita bicarakan dulu ya. Boleh ya Bu ya? Oke. Baik, jadi begini Bu. Nanti kan pada proses coaching ini, Ibu perannya sebagai coach ya, dan Ibu Eha sebagai coaching. Nah, nanti saya akan ikut mengamati ya Bu ya? Iya, boleh. Jadi pada saat coaching nanti, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian saya akan melihat, mengamati apakah langkah-langkah coachingnya sudah sesuai dengan produk kita atau belum gitu ya Bu. Kemudian saya juga akan mengamati apakah nanti Bu Ulfa akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Nah, saya juga akan mendengarkan Bu Eha dan mengamati juga bagaimana respon beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu, gitu ya. Jadi Ibu jangan lupa nanti proses coachingnya harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Bu ya? Bu, baik Bu. Oke Bu Ulfa, sebelum dilaksanakan proses observasi yang saya lakukan nanti, saya ada pertanyaan dulu untuk Ibu ya. Iya, baik Bu. Baik, kompetensi apa yang ingin Bu Ulfa kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan hari ini ada 3 Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, yang ketiga kehadiran penuh atau presence. Baik. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi yang Ibu sampaikan barusan, kira-kira yang lebih spesifik, yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Hari ini saya akan mengembangkan tentang pertanyaan berbobot, dan satu lagi yaitu kehadiran penuh. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya. Yang pertama adalah pertanyaan berbobot, dan yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Oh ya. Oh, kehadiran penuh. Oh, kehadiran penuh. Baik. Kira-kira Bu Ulfa, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu seperti apa? Indikatornya nanti saya akan melihat apakah Ibu Eha sudah benar-benar menghadirkan penuh pada saat coaching. Kemudian juga nanti apakah sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Seperti itu. Baik, berarti indikator ketercapaiannya adalah saat coaching nanti sudah bisa menemukan solusinya sendiri ya. Kemudian coaching juga memiliki rencana aksi ke depannya. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Baik Bu, kalau begitu terima kasih untuk jawaban-jawaban Ibu hari ini ya. Sama-sama. Silakan Ibu Ulfa melakukan proses coaching. Saya akan ikut hadir ya. Iya. Dan selamat melaksanakan prosesnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Eha. Salam. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana perasaannya seharian ini bersama anak-anak di kelas Bu? Alhamdulillah senang ya hari ini belajar dengan anak-anak. Tapi ada yang ganjil Bu.
kira-kira apa nih yang kita bicarakan di sore hari kita ini, Bu Ella? Jadi hari ini saya mau mencari solusi bagaimana ketika ulangan nanti anak saya mendapatkan nilai di atas KKM. Jadi pembelajaran tadi itu matematika anak-anak saya nilainya di bawah KKM rata-ratanya. Namun ada sih beberapa yang sudah bagus ya Bu. Namun lebih banyak yang masih kurang. Oke, akan saya mencari solusi dari permasalahan ini. WH ingin kita bicara tentang permasalahan murid WH ya. Oke, kira-kira apa nih yang ingin WH dapatkan di siang hari ini? Ya, setidaknya saya mendapat solusi itu yang bagaimana meningkatkan hasil belajar dari anak-anak saya ke depannya. Nah, kemudian kira-kira WH usaha apa nih yang akan WH lakukan untuk bisa mencapai KKM anak-anak murid WH? Saat ini mungkin setelah ulangan kemarin saya akan melakukan remedial terlebih dahulu. Remedial untuk anak yang nilainya kurang dan pengayaan untuk anak yang nilainya sudah mencapai KKM. Sementara itu dulu. Kalau dari pengamatan Bu Ella, anak seperti apa sih yang dikatakan sudah mencapai KKM? Nilainya ya sudah seperti yang diharapkan. Yang saya harapkan tuh ya minimal anak sudah mendapat nilai standar dengan KKM, dia syukur sih lebih tinggi dari KKM seperti itu nilainya. Dan selain nilai juga mereka punya kreativitas di dalam mengerjakan soal-soal yang memerlukan penyelesaian seperti itu. Ada lagi? Ya mungkin dari situ nanti mungkin saya akan coba mengembangkan metode pembelajaran yang bisa menyenangkan mungkin bagi mereka dulu, seperti permainan, kemudian dengan mengajak anak keluar kelas, atau mungkin dengan teman sebaya kalau mungkin bisa mendapatkan solusi ya. Kalau misal tadi yang Bu Ella bilang anak-anak yang sudah di atas KKM itu ada di level berapa Bu Ella? Oh itu kalau yang di atas KKM levelnya masih 7. Di bawah KKM? Kalau yang di atas 7, kalau di bawah itu masih 5. Nah, Bu Ella ingin anak-anak yang di level 5 ini ke level berapa? Saya inginnya ya setidaknya setara dengan yang tuntas ya, setidaknya setara lah. Nah, untuk anak-anak yang di bawah KKM ini, sesuai pengamatan Bu Ella, kira-kira anak ini ingin diperlakukan bagaimana ya Bu Ella? Kalau anak itu sebenarnya dalam belajar itu bermain Bu ya. Itu inginnya belajar perhatikan, dan kalau tanya harus dijawab. Mungkin perhatian gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu Ella akan melakukan hal itu, memperhatikan anak-anak seperti itu? Ya mungkin dengan memberi perhatian seperti melibatkan mereka ya dalam proses pembelajaran, mengajak mereka dalam kegiatan diskusi dalam kelas, jadi mereka merasa dihargai gitu, dalam belajar, terutama dalam berkelompok, melibatkan mereka dalam belajar. Oke, baik Bu Ella sudah ada rencana-rencana ya Bu Ella ya. Kira-kira kapan nih rencana Bu Ella akan dilaksanakan? Ya mungkin secepatnya Bu ya, dengan saya inginnya nanti pas nilai PTS besok anak-anak nilainya sudah mulai meningkat dari nilai di bawah KKM sekarang meningkat menjadi di atas KKM. Oke, baik Bu Ella. Nah, Bu Ella sudah dapat solusinya ya, sudah bisa menemukan solusinya. Oke, kira-kira ini di penghujung obrolan kita ini, apa yang Bu Ella dapatkan? Sekarang saya sudah mendapat solusi Bu ya dari masalah saya karena nilainya kurang. Mungkin dengan berbagai metode pembelajaran saya bisa menerapkannya di kelas sehingga dapat anak murid saya dapat mengimplementasikan di kelas dan dapat mengerjakan soal-soal ulangan besok dengan penuh percaya diri. Ya, baik Bu Ella. Saya rasa kita cukup dulu ya obrolan kita saat ini ya Bu Ella ya. Semoga apa yang Bu Ella rencanakan bisa terlaksana dan anak-anak juga bisa belajar sesuai yang Bu Ella harapkan. Oke, sekian dulu Bu Ella ya di hari ini. Ya, assalamualaikum Bu Ella.
Baik, Bu Ulfa, tadi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Eha ya. Bu, sudah selesai Bu. Ya, jadi setelah saya melakukan observasi coaching tadi, ada memang beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan lagi kepada Ibu ya. Ya, pertama bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya senang Bu, baik juga karena coachingnya berjalan dengan lancar. Berjalan lancar ya Bu ya. Baik. Kemudian apa yang sudah didapatkan tadi pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Tadi saat coaching sudah melakukan audit kita ya Bu ya, saya sudah melakukan audit kita, kemudian juga menanyakan tujuannya kepada coaching, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah saya lakukan ini, sehingga audit tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan. Baik, berdasarkan paparan barusan yang Ibu sampaikan, menurut saya ternyata Bu Ulfa itu sudah berhasil melaksanakan coaching dengan jalur Tirta ya. Jadi memang betul apa yang saya amati juga tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan jalur Tirta ya, yang dan sudah berhasil. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian Ibu melakukan identifikasi masalah ya yang dihadapi oleh coaching, kemudian juga Ibu sudah memancing coaching juga untuk memikirkan rencana aksi untuk menunjukkan tanggung jawabnya ya Bu ya. Dan saya lihat Ibu juga sudah hadir penuh ya dengan mendengarkan aktif di sana gitu ya. Baik Ibu, kedepannya nih kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ya. Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi itu dengan cara lebih memahami ya Bu ya proses Tirta ini, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, terutama di pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nanti saya akan kembangkan lagi kompetensi. Baik Ibu, berarti Ibu memang dari waktu ke waktu itu Ibu ingin terus menerus mengembangkan proses coaching ini ya dengan hal Tirta ini. Baiklah kalau begitu Ibu, sukses buat Ibu ya. Dan mungkin saya akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak atas proses yang sudah berjalan ya Bu ya. Sama-sama. Kita mulai dari pra sampai proses coaching sampai pasca. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa lagi. Sukses ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kota Tangerang akan melakukan proses demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, saya, kemudian coach dan juga coaching. Saya Maria Ulfa dari SDN Sudimara 2. Saya Siti Salha dari SDN Cipondok 6. Saya Yani Farida dari SDN Bubulan 1. Selamat menyaksikan. Salam. Assalamualaikum Bu Eha. Waalaikumsalam Ibu. Hari ini Bu Eha akan melakukan coaching ya dengan Bu Yeni. Betul Bu. Oke. Sebelum proses coaching, ada sedikit yang perlu kita obrolkan ya Bu Eha ya. Oke, boleh Bu Eha? Oke. Nah begini Bu Eha, nanti kan pada proses coaching itu Ibu akan perannya sebagai coach ya. Betul Bu. Dan Bu Yeni sebagai coaching. Oke. Nah nanti saya akan ikut mengamati ya Bu ya. Oke. Oke. Pada saat coaching, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Oke. Saya akan mengamati langkah-langkah coaching apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Bu Eha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke. Nah, saya juga akan menanyakan Bu Eha nih untuk mengamati bagaimana nanti Bu Eha sebagai coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Eha nanti kan Bu Yeni akan menjawabnya sebagai
sebagai coach ya, apakah sudah sesuai dengan yang Bu Eha tanyakan? Oke, jangan lupa ya Bu, nanti sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke Bu Eha, sebelum melaksanakan proses observasi ini, saya ada pertanyaan ya untuk Bu Eha ya. Oke, kompetensi apa nih yang ingin Bu Eha kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan yang pertama proses presence atau kehadiran penuh Bu. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari kompetensi ini Bu Eha sudah menyampaikan ada 3 ya. Kira-kira yang lebih spesifik yang akan Bu Eha kembangkan itu yang mana? Mungkin di sini saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan kehadiran penuh Bu. Oke. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu seperti apa Bu Eha? Kalau saya ingin ini coach saya nanti setelah melaksanakan coaching saya dapat menemukan solusi setiap permasalahannya itu. Bisa menjelaskan bagaimana coach itu menemukan solusi-solusi dalam masalah. Oke, baik Bu Eha. Berarti indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan solusi ya Bu Eha ya, solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, kemudian coach juga memiliki rencana aksi ke depannya seperti apa. Oke, gitu ya Bu Eha ya. Oke, baik Bu Eha, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bu Eha melakukan proses coaching. Saya akan mengamati dari sini. Terima kasih Bu Eha. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Eha. Rasanya bagaimana hari ini setelah mengadakan pembelajaran anak-anak di kelas Bu? Alhamdulillah perasaan saya senang bisa bertemu dengan anak-anak sehat dan semuanya ceria. Alhamdulillah sehat semua Bu anak-anaknya itu hari ini. Iya, alhamdulillah. Oke, Ibu sesuai dengan kita ya bahwa hari ini kita akan coaching ya. Nah sebelumnya apa nih yang ingin dibicarakan pada siang hari ini? Yang saya ingin bicarakan pada siang ini adalah tentang peserta didik saya, Bu Eha. Kebetulan di tahun ajaran ini saya memegang kelas 1. Iya. Nah, setelah mengikuti beberapa minggu ini, ada beberapa anak yang memang belum paham sekali dengan huruf, apalagi membaca. Jadi permasalahan saya ini ada anak yang masih belum bisa membaca sampai baru pada memahami huruf. Seperti itu Bu. Jadi selama ini anak Ibu masih ada anak yang belum lancar membaca, baru mengenal 1-2 huruf, belum bisa menggabungkan huruf-huruf itu Bu ya, sehingga belum ada pemahaman dalam karakter ya. Oke, menurut Ibu anak itu maunya di kelas seperti apa sih? Anak itu biasanya katanya ya lebih kasih, terus diberikan pembelajaran yang menarik, memberikan materi-materi yang bisa membuat dia tertarik dan senang, seperti pengenalan angka dengan gambar-gambar, benda di sekitar, hewan kesukaan, mainan kesukaannya. Contoh misalkan huruf B dari boneka misalkan gitu. Jadi dia lebih tertarik dan senang untuk mengikutinya. Itu anak yang sudah paham itu mengenal huruf melalui gambar gitu Iya. ya. Nah, menurut Ibu nih dari indeks yang belum bisa membaca itu di berapa sih? Yang belum bisa membaca itu ya masih di kategori level 5 gitu lah Bu. Ini Ibu seperti apa? Ingin saya dia bisa membaca dan bisa di atas level 5, bisa 8, bisa 9, bahkan bisa 10, seperti yang lain sampai pada bisa bercerita. Ini kita ya anak kelas 1 semoga
apa yang sudah Ibu lakukan? Saya pernah malah saya lakukan yaitu pendekatan. Saya akan melakukan pendekatan terhadap orang tua dulu, biar nanti ada terjalin kerjasama antara saya dengan orang tua untuk perkembangan peserta didik yang satu ini. Yang kedua, saya akan meluangkan waktu, jadi diberikan tambahan waktu belajarnya berbeda dengan yang lain, untuk lebih mengenal huruf dan sampai dia bisa membaca. Jadi pendekatannya dengan orang tua ya, kemudian mengatur waktu luar biasa sepertinya ya, rencana Ibu ya bagus sekali ini. Nah, kira-kira kapan yang akan dilakukan semua rencana aksinya ini? Yang saya akan lakukan kalau bisa secepatnya ya Bu ya, lebih cepat, lebih baik, lebih bagus agar anak itu bisa mengenal, bisa menggabungkan kata sampai bisa membaca lancar dan membaca cerita pendek. Luar biasa rencana Ibu ya, supaya ingin anak kita itu dapat membaca bahkan memahami isi cerita gitu. Baik Ibu, dan rencana aksi Ibu sudah terbentuk ya, sudah rencana waktunya juga, prosesnya seperti apa. Sekarang kita sudah ke ujung obrolan kita Ibu. Dari sesi ini apa yang sudah didapatkan? Dari sesi ini yang saya dapatkan ya Bu, awalnya saya merasa ragu dan kurang percaya diri untuk melakukan rencana apa yang saya sudah pikirkan, rencana-rencana yang sudah pikirkan. Dari percakapan ini, dari sharing ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari masalah ini. Saya lebih percaya diri untuk melaksanakan rencana-rencana aksi saya, dan mudah-mudahan rencana saya ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang akan saya capai. Ibu terima kasih. Jadi semoga nanti acara berjalan lancar Bu ya. Semoga kita ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Baik, Ibu terima kasih. Ini sampai sini dulu. Saya tunggu ya cerita berikutnya. Kita realisasinya apakah ada perubahan setelahnya ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eha. Bu Eha, baik tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Bu Eha ya, dengan Bu Yeni. Setelah saya melakukan observasi saat coaching tadi, ada beberapa pertanyaan nih yang saya akan tanyakan ya ke Bu Eha ya. Bagaimana perasaan Ibu Lega ya, setelah saya melakukan coaching bersama Bu Yeni. Lega rasanya karena saya sudah dapat membantu menemukan ide dan solusi dari permasalahan Ibu Yeni. Oke. Kemudian apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Eha? Yang sudah saya dapatkan ini ternyata setelah saya melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, menentukan rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Kemudian saya juga menggali potensi diri coaching untuk menemukan solusi untuk permasalahannya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Baik, berdasarkan jawaban yang disampaikan dari Bu Eha, sudah berhasil melakukan coaching ya dengan Alur Tirta. Oke, nah yang saya amati nih sama coaching, Bu Eha sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, dan sudah berhasil. Oke, Ibu juga Bu Eha sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan apa yang dihadapi coaching. Kemudian Bu Eha juga sudah memancing coaching untuk memikirkan rencana aksinya, lalu menunjukkan tanggung jawab. Bu Eha juga sudah hadir penuh mendengarkan aksi. Untuk kedepannya lagi nih Bu Eha, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Eha? Yang ingin saya kembangkan ini yaitu
itu tadi pertanyaan tersebut ya Bu, saya ingin mencoba mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Mungkin dari tadi coaching saya bersama Bu ini masih ada beberapa ya yang harus saya berbobot. Oke, ya, baik Bu Eha. Oke. Mungkin kedepannya Bu Eha ingin terus-menerus mengembangkan ya potensi dan proses coachingnya agar alur kitanya bisa berjalan dengan baik ya Bu Eha ya. Oke, sukses untuk Bu Eha ya. Saya cukupkan dulu ya obrolan kita hari ini. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi Bu Eha ya. Terima kasih untuk coaching hari ini Bu Eha. Assalamualaikum Bu Eha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kota Tangerang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamatan atau observer, coach, dan coachee. Saya sebagai observer. Saya Lilis Komalasari dari SMA Negeri 7 Tangerang. Saya Yani Farida dari SDN Bubulak 1. Saya Siti Salha dari SDN Ciperon 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yedi pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu. Katanya Ibu mau melakukan coaching ya dengan Ibu Lilis hari ini. Betul Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan berbagai pertanyaan kepada Ibu. Baik Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya. Yang mana pada rubrik penilaian ini nanti apakah Ibu sudah ada alur ceritanya, apakah sudah muncul kompetensi dari coachingnya ya. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana Ibu merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachingnya. Jangan lupa Bu ya, sesuai dengan penerapan coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, sebelumnya saya akan membantu pertanyaan kepada Ibu. Ya. Yang pertama, pertanyaannya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang mana yang akan Ibu spesifik yang akan dikembangkan? Dari ketiga kompetensi itu yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, selanjutnya yang ketiga, indikator yang bagaimana yang inginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini saya menginginkan coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Ini demikian dulu ya Bu, mungkin sampai sekarang saat ini pertanyaan dari saya. Selamat melaksanakan coaching bersama Ibu Lilis dan saya tunggu cerita berikutnya Bu ya. Baik Ibu. Demikian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lilis. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Bagaimana perasaannya hari ini Bu Lilis? Alhamdulillah Bu, hari ini perasaannya senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Nggak lama kok, paling 15 sampai dengan 20 menit aja gitu ya. Oke, jadi Bu Lilis, kira-kira apa yang mau diomongin nih pada percakapan kita kali ini? Jadi saya ingin mencari cara Bu, ya bagaimana saya bisa menyeimbangkan antara pekerjaan mengajar saya dengan kehidupan pribadi saya. Karena saya merasa bahwa tugas sekolah ini sering mengambil waktu terlalu banyak, Iya, iya. sehingga saya agak kesulitan ya untuk menjaga keseimbangan Ya. dalam hal ini antara pekerjaan saya dengan waktu untuk keluarga saya. Iya, iya.
Berarti kali ini Bu Lilis mau membicarakan tentang kondisi guru ya, Bu Lilis, di mana beban pekerjaannya ini tidak mengenal jam ya, bertambah sehingga quality time yang untuk keluarga di rumah malah menjadi tersita dengan tugas tambahan yang ada pada Bu Lilis. Oke, iya. Bu Lilis, kita cuma punya waktu pendek nih. Kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa dari percakapan kita? Sekali lagi ya Bu ya, saya ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana cara saya agar bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi saya berkaitan dengan quality time yang saya harapkan ada untuk keluarga saya gitu Bu ya. Jadi karena banyak sekali tugas administrasi dan persiapan materi ya, diantaranya yang harus saya kerjakan setelah pulang sekolah. Saya masih sering menghabiskan waktu di malam hari, juga masih saya pakai waktunya untuk menyelesaikan tugas semuanya, dan ini membuat saya jarang punya waktu untuk keluarga saya gitu. Jadi saya ingin solusi ya, dengan cara apa? Iya, baik Bu Lilis. Apa cara yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan mengajar dan kehidupan pribadi Bu Lilis agar quality time keluarga Bu Lilis ini betul-betul ada, dan tugas-tugas juga bisa diselesaikan dengan mudah begitu? Saya mungkin harus sudah mulai fokus kali ya Bu ya. Fokus, kemudian saya juga harus mulai membuat jadwal pelajaran, membuat jadwal kegiatan saya gitu ya Bu ya. Dan mungkin juga saya harus disiplin terhadap jadwal yang memang sudah saya buat itu Bu, supaya kegiatan-kegiatan saya itu bisa saya kerjakan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kemudian waktu saya juga untuk keluarga memang bisa maksimal gitu. Oke, nah kalau menurut pengamatan Ibu sendiri nih ya Bu Lilis, kalau kita mau ngomongin keseimbangan antara menyelesaikan pekerjaan dan memiliki quality time untuk keluarga, adanya keseimbangan pembagian waktu itu yang bagaimana sih sebetulnya Bu Lilis? Saya harus menetapkan waktu mungkin ya Bu ya. Jadi ketika saya bekerja di rumah itu paling tidak jam 8 itu mungkin saya harus sudah mulai stop ya, tidak lagi memegang apapun berkaitan dengan pekerjaan saya. Jadi setelah jam 8 itu saya sudah harus mulai fokus waktu saya untuk keluarga saya, karena saya sebagai istri dan sebagai ibu juga yang harus mendampingi anak-anak saya belajar gitu. Mungkin mereka akan merasa nyaman ketika di jam itu saya ada buat mereka begitu. Iya, baik. Jadi menentukan waktu, fokus ya Bu ya, jadi fokus, bisa membagi waktu secara berimbang. Jadi idealnya seperti itu ya Bu ya. Iya, nah Ibu, seandainya nih kondisi ideal itu adalah di level 10 ya Bu Lilis, sekarang kondisi Bu Lilis itu kira-kira di level berapa? Mungkin saya ada di level 6 kali ya Bu ya. 6 ya. Iya. Jadi banyak sekali ya caranya ya. Nah, ini sekarang ada di level 6. Kalau Ibu lihat sendiri, misal sampai 10 sendiri itu kelihatannya agak susah ya Bu ya, untuk menjadi level 10 yang ideal yang Ibu ingin rasakan istilahnya. Mengingat bebannya seperti ini agak susah diwujudkan. Kalau tadi dengar cerita Ibu, nah paling tidak Ibu ingin melihat ada di angka berapa kalau melihat secara fokus dan keseimbangan tadi Bu Lilis? Mungkin di angka 8 udah bagus ya Bu ya. Iya ya. Oh, di angka 8 ya mungkin ya. Apa yang Ibu bisa lakukan menurut Ibu agar bisa sampai ke angka 8? Saya mungkin harus memantau setiap hari ya terhadap jadwal yang sudah saya buat gitu. Jadi saya harus konsisten terhadap jadwal itu, jangan sampai jadwal yang saya buat kemudian saya tidak konsisten untuk mengerjakannya atau mengikuti jadwal tersebut. Nanti kan malah akan menjadi kacau gitu ya. Jadi saya harus memantau jadwal itu dan saya harus konsisten terhadap jadwal yang sudah saya buat nanti.
Kalau menurut Ibu sendiri kondisi yang seperti apa sih yang bisa dicoba untuk mengatasi situasi ini supaya Ibu sendiri bisa rileks dan lebih fokus? Saya seringnya berbicara dengan suami saya tentu ya, Bu, Ya. Saya berbicara dengan suami saya, kemudian saya tidak melepaskan memantau jadwal itu. Ya. Saya mendapatkan support system mungkin Ya. dari suami, kemudian saya juga belajar terus konsisten terhadap jadwal sehingga Ya. saya merasa di situ mulai ada keseimbangan gitu. Mungkin ya, mungkin nanti merasa ada keseimbangan. Ya, baik. Gimana Ibu bisa melihat terhadap yang tadi itu ya Bu ya, yang akan membuat jadwal dan akan disiplin menjalankan jadwal tersebut, bagaimana Ibu melihat kemungkinannya itu bisa dilakukan oleh Ibu sendiri? Bisa ya harusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Kita Alhamdulillah, berjumpa lagi nih ya sehat, kesempatan ini. sehat. Baik Iya. Ibu. Tadi Ibu sudah selesai ya pembahasan kunci dengan Ibu Lilis ya. Iya. Setelah melakukan coaching nih, bagaimana perasaan Ibu? Senang, alhamdulillah kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan alur tirta, kemitraan pun terjadi, coaching saya dapat memaparkan permasalahannya dengan leluasa. Berdasarkan Ibu dan pengamatan saya juga ya, tadi Ibu sudah memunculkan tuh semuanya di kompetensi coaching gitu ya. Ada kemitraannya, ada mendengarkan secara aktifnya, ada kehadiran penuhnya juga. Nah, kira-kira apa lagi kompetensi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih kepada menambahkan pertanyaan berbobot yang bisa memunculkan permasalahan dari kunci saya dan dapat memunculkan solusinya juga Bu, dari pertanyaan berbobot itu. Kedepannya nih kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan lagi, apalagi ingin dikembangkan selain dari yang tadi? Lebih bisa membuat kunci saya itu menjalankan rencana aksinya dengan percaya diri, mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya. Dan saya juga dapat mencoba mengembangkan coaching saya ini untuk murid saya atau peserta didik saya. Ya, tadi pengamatan seru sudah berjalan ya. Ya. Semua Ibu sudah berhasil, coaching Ibu pun sudah mendapatkan solusi ya terhadap permasalahannya. Baik Ibu, untuk baca lagi nih, kira-kira sesuai dengan alur tirta yang sudah kita lakukan, dan semoga setelah selesainya ini sukses terus buat kita semua ya Bu ya, baik dari Ibu, kita semua ya. Semoga coaching kita dapat mendapatkan solusi gitu ya dari permasalahannya. Begitu mungkin demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.